tentang romantika pernikahan itu biasanya yang menjadi cukup banyak masalah. Selain faktor utama biasanya ekonomi, yang tidak kalah pentingnya, yang nggak kalah seremnya itu adalah seks. Nah, seks dan akibatnya ini banyak sekali yang menyertainya. Yang lagi marak sekarang ya adalah perselingkuhan. Nah, jadi sharing pada pagi hari ini itu dua topik ya, tentang seks dan perselingkuhan. Nah, karena saya sendiri lagi getol-getolnya main TikTok gitu ya, jadi saya ambil cuplikan-cuplikan video saya yang tentu saja tentang seks dan selingkuh. Setelah itu saya berikan sedikit penjelasan, setelah kita lebih banyak diskusi, ya. Ngalir aja sampai jam 12 nanti berakhir. Kalaupun ternyata satu VT waktunya sudah habis ya sudah, nggak apa-apa. Karena ini bukan sebuah ilmu yang baru. Saya percaya Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini udah familiar lah ya, yang sudah menikah tentu tahu dunia seks seperti apa, dan yang lagi marak dunia perselingkuhan. Bahkan banyak sekali saya lihat di video yang tiba-tiba masuk beranda saya itu, baik di TikTok, baik di Hello, maupun di snack video tentang penggerebekan oleh pasangannya sendiri. Waduh, ngeri banget ya. Jadi sampai sejauh itu ternyata. Karena seringnya terjadi penggerebekan seperti itu, saya jadi berpikir jangan-jangan ini cuma pansos gitu ya. Jadi pengen jadi artis ya bikin aja yang sensasi, jadi viral deh, semua pada ngebicarain. Ya semoga itu tidak, ya semoga tidak. Tapi memang ya terjadi sedikit kesalahan lah sehingga terjebak di dunia perselingkuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa seks itu ya bagian integral dari sebuah pernikahan. Dan sebenarnya nih, seks itu nggak perlu dipelajari, kita sudah bisa kok. Buktinya apa? Ketika kita percaya akan terjadinya penciptaan Adam dan Hawa, ada yang ngajarin nggak dia untuk melakukan hubungan seks? Enggak. Jadi secara naluriah kita bisa melakukannya. Nah, seks dalam sebuah pernikahan itu pada dasarnya ada 4 fungsi besar ya. Yang pertama adalah prokreasi. Prokreasi itu apa sih? Seks itu beranak cuculah, jadi penuhilah bumi ini. Artinya kita memperoleh keturunan. Nah, ini aja sudah jadi problem. Tidak semua pernikahan dianugerahkan dengan keturunan. Entah karena memang rencana Tuhan ditunda, atau memang karena ada gangguan di alat reproduksi, baik pria maupun wanita. Nah, jadi di prokreasi udah ada masalah tuh. Dan akhirnya banyak sekali karena tidak mampu memberikan keturunan, ini egoisnya laki-laki ya, carilah penggantinya agar bisa memberikan keturunan. Bahkan di beberapa daerah yang anak laki-laki itu adalah pewaris tahta tunggal garis keturunan. Ketika anaknya maaf 2 atau 3 wanita semua, dia berusaha untuk sampai punya anak laki-laki. Sampai angka tertentu, kalau enggak juga ya akhirnya mencari ke bibit yang lain dengan harapan bisa memberikan keturunan pria. Sadis sekali ya, egois banget ya. Itu tentang prokreasi. Kemudian yang kedua, itu seks itu untuk rekreasi. Jadi ya, rekreasi artinya supaya kita happy, fun seperti itu ya. Sudahkah kita menikmati hubungan seks dengan pasangan sah kita selama ini sebagai bagian dari rekreasi? Kemudian yang tidak kalah pentingnya, seks itu adalah bagian dari relasi. Ya, karena pada saat berhubungan itulah kita bisa menciptakan keintiman.
Makanya kalau orang pacaran, masih pacaran kan pengennya mesra-mesraan, deket-deketan gitu ya. Secara fisik memang kita diciptakan harus merasa dekat ketika fisiknya dekat. Jadi yang LDR itu, waduh, ini memang memang sih teknologi bisa mendekatkan kita seperti sekarang, ya. Kita Zoom meeting seolah-olah dekat, tapi tetap pertemuan fisik tidak tergantikan. Oleh karena itu, yang berkeluarga yang bisa kesempatan untuk dekat, selalulah dekat dengan pasangan Anda, dengan anak-anak ketika ada kesempatan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, fungsi dari seks itu adalah komunikasi. Nah, banyak kita problem di hubungan rumah tangga, hubungan seks karena kurangnya komunikasi. Bapak Ibu sekalian, kita ini kan suami atau istri, bukan dukun. Jadi ngomong ya, kalau maunya seperti apa. Iya, jadi itu 4 fungsi seks di dalam pernikahan. Prokreasi, rekreasi, relasi, dan yang terakhir adalah komunikasi. Satu lagi, seks itu sebelumnya kan diikat oleh sebuah pernikahan. Nah, pernikahan itu adalah salah satu institusi tertua yang kita percaya Tuhan turunkan ke dunia ini. Keluarga, baru ada kampung, kemudian desa, sampai negara dan bahkan dunia. Oleh karena itu, kalau kita kuat di keluarga, maka ya negara kita jadi kuat. Oke, uh, izinkan saya untuk memulai topik yang pertama tentang seks ini dengan membagikan video TikTok saya. Setelah itu kita akan diskusi. Ya, betul sekali Bu Ani. Wah, langsung dicatat ini. Jadi ingat kalau ikut seminarnya TDW bisa jawab catat dapat hadiah. Jadi Bu Ani hadiahnya apa nih ya? Nggak disiapin. Oke, terima kasih Bu Ani. Izinkan saya sharing. Yang pertama, saya kembali ke awal dulu lah bahwa tak kenal maka tak sayang kan ya. Izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan diri ya. Sebentar, mau digedein gimana caranya? Enggak ketindis dia ya. Di bawah itu Pak, tombol payung, payung. Iya, ketutupan sama Oh, gimana bentar, caranya ya? saya request remote control ya. Di Iya, oke aja. eh, Oh, sorry. terima kasih. Ya, jadi saya sampai hari ini terakhir ya, yang terakhir yang terupdate adalah saya bekerja kembali ke sebuah institusi dunia farmasi. Jadi back to basic di Sumbawa Besar, dan saya suka sekali karena hari ini ternyata langsung live di radio ya. Saya reguler waktu di Denpasar jadi pembicara tamu di RRI, dan bahkan wah kalau boleh dibilang karir tertingginya itu ketika berkesempatan untuk sharing di Smart FM. Waduh, itu rasanya kayak mimpi ya bisa hadir di Smart FM waktu itu. Maaf, di Sumbawa lagi hujan deras, mungkin suara saya jadi agak terganggu dengan hujan yang turun ya. Saya di lantai 2 dan suaranya jadi agak keras dia seperti itu. Oke, nah sebelum saya lanjutkan, mohon Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini untuk buka, pegang handphonenya, buka akun TikTok. Yang belum punya akun TikTok, ya nanti install lah setelah ini ya. Jadi follower cakranegara.tv. Nah, jadi di sini nanti Bapak Ibu sekalian akan banyak mendapatkan tips-tips ya seputar dunia pernikahan, motivasi, cinta, seks dan selingkuh ya. @cakranegara.tv. Oke. Ini keluarga saya. Satu istri dan 3 anak.
Family itu Father and Mother I love you. Senang sekali saya ya lagu dari ARK ini, AFC, singkatan lengkapnya ya, Up Family Center. Ya, jadi luar biasa sekali. Karena saya sendiri juga memang hidup itu buat siapa sih? Harta yang paling berharga itu siapa sih? Ya, kalau boleh saya sedikit sharing tentang ketiga anak saya ini. Bahkan Tuhan begitu baiknya, sampai jenis kelamin dan urutan itu Tuhan berikan. Ya, jadi saya pernah melihat rumah tangga yang punya anak seperti ini. Kalau di sini ada yang orang Jawa mestinya tahu apa itu istilah sendang apit pancuran. Ya, sendang itu telaga, telaga itu dilambangkan dengan segi empat. Nah, segi empat itu identik dengan alat kelamin wanita. Kemudian pancuran itu identik dengan alat kelamin pria. Jadi sendang apit pancuran artinya pancuran, sendang, pancuran. Laki, perempuan, laki. Dan puji Tuhan itu terjadi. Bahkan satu lagi, ketika anak kedua akan lahir, akan lahir baru rencana mau produksi, sebagai orang Chinese itu masih suka mitologi gitu ya. Ketika itu ada namanya Shio Naga Emas. Ngomonglah sama istri, seandainya Tuhan mengizinkan jadi benih ini, maka akan lahir masih di Shio Naga Emas itu. Puji Tuhan. Jadi anak saya lahir yang cewek ini nomor 2 di bulan Januari, naga emas itu berakhir di bulan awal Februari ya, jadi masih ada sekitar tiga minggu lah gitu. Wah, jadi luar biasa sekali. Sekarang yang sulung sudah selesai, yang dua ini masih kuliah, satunya di Solo, satunya di Semarang. Yang sulung udah selesai dari Jogja. Nah, kelihatannya Bu Ani dari Jawa, jadi mesti tahu Jawa Tengah ya. Sehingga saya pernah berpikir, wah kayaknya kita mesti hijrah ke Jawa Tengah gitu ya. Tapi enggak juga sih. Nah, ini adalah puncak prestasi kalau boleh berkarir gitu ya, prestasi saya sharing di kursinya sih 800 waktu itu, plus anak-anak mungkin jadi 1000 lah. Ini gitu ya. Semoga kesampaian. Waktu itu cerita tentang rahasia membuat anak ketagihan belajar. Ya, seandainya nanti ada kesempatan sharing juga saya suka sekali bawakan materi itu karena terbukti. Kayaknya koneksi ya. Eh, di tempat yang lain sama kah, Pak Dan Budi? Oh, sorry, sorry. Tadi nge-freeze, Pak. Oh, ini masih nge-freeze lagi. Iya. Ya, sempat nge-freeze, Pak. Kayaknya sinyal ya. kan bisa Nge-freeze ini. dari sana aja diputerin. Ini untung masih bisa connect lu. Biasanya kalau hujan itu lost connection bu. Sorry, sorry. Yang mana, Pak? Yang video seks dari nomor satu, satu, dua. Oh, Saya urut kok itu ada tulisannya. Satu, dua dulu deh. Yang titik rangsang wanita dan titik rangsang pria. Setelah itu kita diskusi. Sorry, tunggu sebentar ya. lima titik rangsang itu ya. Ya, betul.
5 titik rangsang wanita yang tidak banyak diketahui oleh kaum Adam. Jadi selain vagina dan payudara tentunya, wanita bisa terangsang dengan sentuhan-sentuhan lembut di area 1, pergelangan tangan bagian dalam. Jadi sentuh area ini dengan perlahan sambil kontak mata, biarkan pasangan Anda menangkap sinyal asmara. Kemudian yang kedua tentu saja adalah bibir ya. Berciuman itu dapat menjadi awal foreplay yang baik. Bisa dengan sedikit menghisap bibir bagian bawah pasangan Anda jadi untuk menambah sensasi. Yang ketiga adalah leher bagian belakang. Ciuman di leher atau sentuhan perlahan dengan jari bisa memicu gairah pasangan. Yang tidak banyak diketahui orang adalah lutut bagian belakang. Jadi dengan memijat area tersebut dapat memantik kehangatan antara Anda dengan pasangan. Yang terakhir yang kelima adalah area paha bagian dalam. Jadi mengelus perlahan area tersebut sambil menstimulasi area lainnya seperti berciuman, itu bisa menjadikan foreplay yang semakin seru. Selamat berpetualang. Boleh satu lagi Bu yang pria punya? Biar sekalian. Next videonya sih di urutan itu. Yang nomor 2 itu prakondisi ya? Bukan? Sebelum prakondisi Bu, sebelum prakondisi. Satu A kali ya saya tulisnya, lupa saya. Yang pasti video yang nomor 2 di seks itu. Ketemu? Iya, nomor 2 prakondisi itu 2A. Oke. Nomor 4 ya, 5 yang disukai suami ini. Bukan. Nggak apa-apa, di skip aja Bu. Oke, nggak apa-apa, nanti setelah ini baru kita prakondisi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, baik pria maupun wanita, titik rangsangnya itu hampir sama. Titik rangsangnya hampir sama. Nah, tambahan sedikit untuk pria, ya, bibir juga pria sangat dominan, tengkuk juga, payudara sama, ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya mungkin tidak banyak yang tahu, itu belahan dada. Belahan dada pria itu banyak sekali saraf yang bisa membuat pria itu terangsang. Nah, kalau selama ini mungkin kita tahu wanita yang payudaranya dimainin, entah nggak apa-apa sekarang agak vulgar sedikit ya, dihisap, kemudian dimainin dengan lidah, itu membuat wanita luar biasa sensasinya. Para bapak, kalau belum pernah coba minta malam ini, atau para ibu yang dengar sekarang, ya, praktekin ke bapaknya. Apa yang bapak lakukan selama ini ke ibu, ibu lakukan ke bapak. Bisa kelojotan itu bapaknya ya. Iya. Kemudian kalau untuk bapak juga itu area di bawah pusar, bagian yang cukup sensitif selain dari alat kelamin tentunya ya. Kalau wanita juga yang sering kita lihat di film, maaf, itu dimainin dengan tangan, dengan lidah. Pria pun juga sama, ya. Nah, barangkali selama ini ibu berpikir untuk bapak mau dikulum itu kok rasanya gitu ya. Tapi anggap aja itu permen, ya. Karena itu sangat membantu para bapak untuk melayang, ya. Jadi cobalah dipikirin untuk berani, ya, berani melakukan kulum permen. Kalau yang tahu cupa-cup, nah kulum cupa-cup aja deh. Kalau yang seumuran saya tahu gitu ya. Tapi kalau generasi berikutnya barangkali nggak tahu cupa-cup itu apa. Itu untuk foreplay dan titik rangsang. Nah, saya pingin kita sekarang itu bukan hanya dengar satu pihak, tapi barangkali ada yang mau sharing tentang pengalaman foreplay selama ini bagaimana. Silakan. Sebelum kita masuk ke next slide, next VT gitu ya. Adakah?
tetot. Memang kebiasaan. Ini kalau materi saya tentang tagihan belajar ya. Dari TK itu berani, tapi begitu selesai kuliah, jadi sulit sekali menjawab setiap pertanyaan. Takut karena memang sudah terkondisi. Tetapi, wah kalau disuruh bergosip mah 3 jam nonstop itu bisa gitu ya. Tapi kalau event-event seperti ini memang punya kecenderungan. Jadi memori lama ketika masih sekolah dulu itu langsung keluar. Aduh, kalau saya jawab ntar salah, dihukum berdiri dengan satu kaki di depan kelas. Enggak lah. Ya, oke. Mungkin boleh bantu prakondisi aja deh Bu ya, supaya kita bisa selanjutnya. Buat para pria nih ya, sebelum foreplay ataupun main itu harus ada prakondisi dulu loh untuk para wanita supaya jadi lebih nyaman ketika event itu terlaksana. Yang pertama adalah menggenggam tangannya. Kedua, memberi pijatan. Yang ketiga, goda dengan pesan-pesan nakal. Yang keempat, main air. Ya, misalnya mandi bersama atau bantuin bilas cucian kali ya. Kemudian yang kelima itu cari sensasi yang menegangkan, misalnya nonton film horor gitu ya. Jadi sekali lagi buat Pak Su, jangan to the point ya. Kasihan. Jadi harus ada kondisi yang oke punya terlebih dahulu sehingga mendaki ke puncaknya berbarengan ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, prakondisi itu bahkan bisa dimulai kalau biasanya mainnya malam gitu ya. Dari pagi hari sudah dimulai prakondisi itu. Karena ternyata ya, kemampuan orgasme wanita itu sangat dipengaruhi oleh mood dia dari pagi sampai akan event tersebut ya. Jadi kalau dia lagi di dapur masakin buat kita ya kita datengin, lus rambutnya seperti itu ya, cium dari belakang, bukan untuk langsung gitu ya, tapi untuk prakondisi biar dia nyaman. Ya, berangkat kerja, ya kalau kita ada ritual untuk menciumnya ya tetap dilakukan itu. Karena dengan demikian moodnya dia sudah terkontrol dengan baik, sehingga mudah buat wanita kita itu terangsang. Beda dengan pria ya. Kalau pria mah to the point aja juga bisa gitu ya. Tetapi wanita berbeda. Dia butuh kondisi sehingga bisa memicu percepatan terjadinya orgasme pada saat nanti akan berhubungan seperti itu. Nah, apa saya boleh coba ini sudah tidak hujan, barangkali sinyalnya membaik, Bu Ani, biar tidak terlalu ngerepotin gitu Bu Ani? Ya, silakan, Silakan Pak. Pak, silakan. Saya coba ya, semoga bisa. Oh, ternyata tidak bisa. Saya tidak bisa next slide. Iya, sorry. Jadi memang harus dari... oleh kaum Gak apa-apa deh. Iya. di mana nih? Ini sudah ya. Ini maksudnya tadi area sensitif laki-laki. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Orgasme itu bukanlah suatu goal, tujuan akhir. Tapi yang terpenting adalah nikmati prosesnya ketika hubungan itu dilakukan, mulai dari sentuhan, ciuman, jilatan, dan gerakan-gerakan verbal, ungkapan-ungkapan rasa cinta. Nikmati itu. Karena secara langsung akan pelan-pelan orgasme akan terbangkitkan, terprovokasi. Akhirnya Anda bisa mencapai orgasme. Seks itu harus dinikmati prosesnya. Oke. Jadi yang punya kebiasaan to the point mulai siang ini bertobat. Jangan ya. Jadi memang
nggak boleh egois, harus sama-sama. Nah, tadi prakondisi, kemudian foreplay, tahu titik-titik rangsangnya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah nikmati prosesnya. Jangan buru-buru ya. Tapi memang ada event tertentu, situasi mendesak gitu ya. Buru-buru yang penting kelar aja gitu ya. It's okay, tapi yang penting Bapak Ibu sekalian punya pemahaman bahwa sebagai pria kita jangan punya goal istri saya harus orgasme. Enggak. Tapi lakukan saja prosesnya sehingga ya dia mengalir begitu saja. Apalagi moodnya baik, maka mudah sekali ya kita akan mencapai membuat istri kita mencapai orgasme. Bahkan ya, kabar baiknya lelaki biasanya sekali, untuk berikutnya sudah agak susah. Wanita ketika dia sangat menikmatinya itu bisa multiple orgasm ya, jadi nggak cuma sekali, bisa berkali-kali tuh. Beda ya, apalagi pria sudah berumur ya, di atas 40-an, di atas 50-an, untuk bisa ereksi ke berikutnya itu perlu waktu yang cukup lama. Oke, next. Orgasme pada wanita itu apa sih? Ternyata itu keterlibatan pikiran dan fisik ya. Pikiran itu gimana? Merasa seperti melayang, nggak bisa dikatakan ya. Istilah di Perancis itu seperti kematian kecil. Seakan-akan terangkat dengan kenikmatan yang luar biasa. Kalau fisik, tanda-tanda wanita orgasme itu yang pertama kejang-kejang kecil dari kaki ke atas setiap 0,7 detik. Kemudian yang kedua disertai dengan penghisapan dan penjepitan Mr. P ya oleh Miss V-nya, kemudian ditambah dengan nadi yang meningkat dan nafas semakin berat. Yang terakhir yang keempat itu adanya flushing ya, kemerahan di muka dan mulutnya nggak berhenti merintih. Jadi para paksu mesti belajar ya, supaya ketika sama-sama mendaki ya sampai puncaknya bareng gitu loh, jangan cuma sendirian ya. Para ciri-ciri wanita orgasme. Yang pertama, payudaranya itu terasa penuh dan lebih kencang. Yang kedua, putingnya mengeras. Yang ketiga, detak jantung dan pernapasan semakin cepat. Dan yang terakhir, terjadi pembekakan pada klitoris dan labia minora. Perhatikan ya, para suami harus sampai di sana. Kalau enggak, kasihan. Nah, jadi itu ciri-ciri dari wanita yang mengalami orgasme pada saat berhubungan intim dengan pasangannya. Cuma banyak wanita yang ingin menyenangkan pasangannya dengan pura-pura orgasme. Tapi dari ciri tadi para suami jadi tahu ya, ternyata bini gua cuma bohongan tuh, mau nyenengin gua doang. Ya, ya nggak apa-apa sih gitu ya. Cuma bagaimana kalau sebagai suami kita bisa membuat istri kita juga bisa mengalami orgasme. Kalau boleh sedikit sharing pengalaman ya, gaya misionaris itu adalah gaya yang semua orang tahu dari awal. Yang masih bodoh pertama pasti gaya misionaris ya, gaya yang sangat biasa, wanita di bawah, lakinya di atas, dan penetrasi. Nah, kalau sudah cukup lama penetrasinya, saran saya biasanya nih yang terjadi ketika dibalik woman on top itu kecenderungan wanita bisa lebih cepat orgasme. Kenapa? Karena ketika woman on top, wanita itu bisa tahu di mana klitorisnya bisa kena dengan Miss P. Ya, Mr. P maksudnya, bukan Miss P. Mr. P, bahkan sampai G-spotnya kena. Nah, kalau dia di atas, karena dia bisa mengatur kecepatan, mengatur kedalaman, biasanya jadi deh itu orgasme, ya.
Jadi jangan cuma suami aja yang di atas dominan. Coba sekarang nanti latihan di balik. Yang lagi ngetren, ya lagi ngetren itu adalah gaya lotus. Kayak apa gaya lotus? Cari itu di video TikTok berikutnya ya. Oke, ya saya share lagi untuk next video ya. Oh, oh. Orgasme pada Nah, kekerasan ereksi penis merupakan hal yang sangat penting dalam kemampuan pria melakukan hubungan seksual. Karena penurunan kekerasan ereksi akan mengganggu kemampuan penetrasi dan kenikmatan dalam berhubungan tersebut tentunya. Nah, ada 4 tingkatan kekerasan ereksi penis. Tingkat 4 nih ya. Jadi sepenuhnya tuh tegang dan keras. Ibaratnya itu seperti timun, gagah, perkasa. Tingkat yang ketiga adalah kekerasan ereksi penis masih cukup kuat untuk penetrasi, hanya saja sudah terjadi penurunan kekerasan ereksinya. Analoginya itu seperti pisang dengan kulitnya. Tingkat 2 itu adalah penis masih keras sih, tapi sudah tidak cukup kuat untuk melakukan penetrasi ke dalam vagina. Ibaratnya seperti pisang tanpa kulit. Nah, tingkat 1 itu adalah penis bisa membesar, tapi tidak ada kekerasan sama sekali. Sudah pasti tidak bisa penetrasi. Seperti kekerasan tahu lah kira-kira ya. Nah, ada lagi yang di bawah tingkat 0. Jadi, kalau tingkat 0 ini ya sudah tidak bisa membesar, apalagi mengeras. Inilah kita kenal sebagai impotensi. Nah, sekarang buat Bapak Ibu sekalian, selama berhubungan dengan pasangan gitu ya, kadang kan kita merasa bisa keras sekali, kadang juga tidak sekeras biasanya, bahkan sampai sulit penetrasi. Padahal tidak ada masalah apa-apa. Yang bermasalah itu adalah di pikiran, ya, karena pikiran ruwet, jadi ternyata mempengaruhi aliran darah ke penis. Itu yang pertama. Kedua, dengan bertambahnya umur, memang kemampuan untuk kekerasan ereksi akan berkurang. Ya, itu sudah perlu konsultasi ke dokter. Misalnya sekarang berumur masih 30-an, tapi sering tingkat ereksinya yang ketiga, nah itu sudah harus konsultasi. Seandainya sudah berumur 40, 50, saya bahkan sudah 55, tidak selalu bisa ke 43 juga masih oke ya karena umur seperti itu. Saran saya jangan pakai obat-obatan yang tidak jelas juntrungannya gitu ya. Kopi penambah stamina gitu ya. Minuman jos 24 jam, jangan. Sebaiknya hubungi dokter, karena sebenarnya yang diperlukan untuk ereksi itu apa sih? Itu yang diperlukan adalah darah yang mengalir ke penis. Ketika darah yang mengalir ke penis tidak cukup banyak, berarti yang ada masalah di pembuluh darah. Kenapa Viagra? Karena memacu jantung, membuat aliran darah ke seluruh tubuh jadi kenceng, termasuk ke daerah penis. Itu fungsinya sebenarnya. Kalau peredaran darah kita masalah, ya bukan penisnya yang direparasi gitu ya, tapi dari keseluruhan. Begitu juga kalau kita pikiran lagi ruwet, ya jadi agak sulit ereksi. Karena coba bayangkan laki-laki ya. Laki-laki itu tanpa rangsangan bisa ereksi kan? Kenapa? Karena pikirannya. Memikirkan sesuatu yang erotis dia bisa ereksi. Sebaliknya kalau pikirannya dari lagi ruwet, matanya melihat yang terangsang dia juga tidak bisa ereksi. Jadi jangan langsung memvonis pasangan kita kalau tidak bisa berdiri burungnya, waduh ini ada masalah dengan burungnya. No, belum tentu. Oleh karena itu bukan hanya wanita yang perlu
prakondisi. Para pria pun juga perlu prakondisi gitu ya. Jadi kalau ruwet di tempat kerja bisa jadi iya agak sulit lah berhubungan. Kalaupun bisa berhubungan jadi tidak maksimal. Oke, ya ngomongin seks tuh memang jadi tambah panas. Jadi kalau Pak Kita coba lihat. kekerasan, Nah, ini kita masuk ke Dr. Boyke, durasi. ahli seksiologi Indonesia, mengatakan bahwa durasi hubungan intim yang sehat itu cukup 10 menit saja. Ya, kalau lebih-lebih 12 menit oke. Karena lebih dari itu sebenarnya nggak sehat. Jadi jangan bangga ya yang bisa berjam-jam. Nah, mitos yang mengatakan bahwa semakin lama hubungan seks semakin memuaskan pasangan. No. Kalau yang pernah ini, jadi malu juga pernah gitu ya. Entah kenapa durasinya itu jadi agak lama, lebih lama. Pertama capek, kedua kenikmatannya berkurang. Kenapa? Karena lubrikasinya sudah tidak terjadi lagi. Wanita pun kalau sudah kelamaan itu sudah orgasme, akhirnya rasanya itu kering. Dan itu agak sulit loh pada saat melakukan itu. Tidak nyaman. Makan kelamaan jadi sakit. Ya, jadi kalau pakai obat kuat gitu ya, tiba-tiba jadi agak lama mainnya, kasihan. Wanita kita kalau sudah sekali ya sudahlah, dia tidak pengen multiple gitu ya. Besok mau kerja bangun pagi ya sudah selesain gitu ya. Jangan pakai obat kuat yang bisa berjam-jam. No. Tidak membuat wanita Anda jadi lebih puas. Ya, Dokter Boyke kan ahlinya. 10-12 menit oke. Cuma yang jadi masalah kalau di bawah 10 menit bahkan peltu, ada yang tahu peltu? Nempel metu, ya itu parah lah kalau terjadi seperti itu. Resep yang sederhana buat para lelaki, pakai senam Kegel. Senam Kegel itu coba cari body fit ya, di TikTok ada, di YouTube ada. Mirip seperti plank ya, mirip seperti push up gitu ya. Itu bagus sekali untuk melatih otot-otot di kemaluan kita. Dan yang kedua, untuk lelaki cara nahan kencing itu adalah latihan. Nahan kencing. Coba kalau lagi kebelet, jangan dihabisin. Dikit tahan. Seberapa lama bisa nahan, keluarin lagi tahan. Itu senam Kegel itu termasuk seperti itu, latihan kontraksi. Begitu juga dengan ibu-ibu ya. Nah, tadi kan saya sempat bilang, itu kalau orgasme itu kayak digigit. Tetapi belum terjadi orgasme, ibu-ibu belajar untuk memijat suami. Caranya ya nahan kencing. Karena ketika nahan kencing, itu organ jadi kontraksi. Bayangin ya, kalau penis lagi di dalam, dikontraksi, itu kayak dipijet. Dan, luar biasa buat Pak Su, itu kenikmatan yang luar biasa. Jangan hanya pada saat orgasme beneran itu terjadi kontraksi. Tapi pada proses naik kuda-kudaan itu, kalau sudah terbiasa melatih otot panggul, otot vagina dengan cara nahan kencing itu, latihan, itu bisa loh kita lakukan itu. Jadi pada saat berhubungan melakukan pijet, itu dia kontraksi. Ketika kontraksi, penis itu rasanya dipijet, ya. Belajar, bisa. Nah, sehubungan dengan pijat-memijat ini biasanya laki-laki itu kalau konsultasi ke dokter, ke ahli, ada yang ahli maerot gitu, mintanya apa? Laki-laki besar dan panjang.
Wanita mintanya apa? Sempit dan keset. Bisa dibayangin nggak ya? Satunya minta besar dan panjang, satunya minta keset dan sempit. Nggak jadi. Bapak Ibu sekalian, mitosnya kalau maaf nih ya, wanita sering begituan jadi longgar. No. Sekalipun melahirkan normal, kepala bayi waktu lahir itu paling tidak juga 10 cm diameternya. Memang sedikit dibantu digunting ya oleh dokter, tapi kemampuan vagina kita itu untuk elastisitasnya sangat tinggi. Jadi justru semakin sering dipakai akan semakin elastis, semakin keset. Nah, loh, bukan semakin sering dipakai jadi semakin longgar, enggak. Kenapa kerasa longgar? Karena kontraksi otot panggulnya semakin tambah umur semakin lemah. Caranya ya tadi senam kegel, ya latihan nahan kencing secara sengaja, bukan hanya pada saat mau kencing. Latihan nahan kencing. Waktu kencing tahan, tahu kan rasanya. Nah, itu yang dipraktekin sering-sering. Semakin sering praktek kontraksi otot panggul dan otot vagina, maka otomatis dia akan jadi sempit kembali, ya. Oke. Berikutnya, kayaknya perselingkuhan udah habis deh nih, Bu. Belum sampai sana udah habis nih. Karena memang dunia seks itu sangat panjang ya. Coba deh. 7 tanda-tanda kalau sang suami puas dalam berhubungan seks dengan istri terkasihnya. Yang pertama adalah sering mengajak hubungan seks secara tiba-tiba pas pulang ke rumah makan siang misalnya, habis itu minta. Kemudian yang kedua, sering mengirim pesan yang berbau sensual. Yang ketiga, suka mencoba posisi yang baru. Yang keempat, suami suka memeluk sang istri sehabis berhubungan seks. Dan yang kelima, suami mengatakan bahwa dia puas. Yang keenam, suami suka memuji keterampilan istri di tempat tidur. Jadi para istri belajar ya, salah satu yang paling disukai oleh para suami adalah ketika istrinya itu bisa mijet. Yang terakhir, suami itu suka menggoda selesai berhubungan seks. Itulah 7 tanda-tanda bahwa suami Anda puas dengan servis istri. Oleh karena itu, belajar ya. Oke. Kalau boleh jujur, ibu-ibu, apakah 7 tanda tadi pernah terlontar dari sang suami? Ampun, tidak ada satupun. Jadi kita sudah hidup zaman modern ya. Seks itu tidak tabu. Tidak tabu untuk dibicarakan. Ya, tadi kalau suaminya puas karena istrinya belajar. Istri pun puas kalau suaminya belajar. Belajar dan tentu saja menerapkan. Jangan sekali-kali pakai bahasa kolbu. Karena pasangan kita bukan dukun. Dia tidak tahu maunya kita apa. Dan para istri, suami itu bangga loh kalau dia diminta. Bangga sekali. Dia merasa sangat perkasa. Ya, minta aja gitu ya. Foreplay-nya dilamain dong. Nah, kalau ngomong tentang foreplay, memang durasinya diharapkan lebih lama dibandingkan tadi berhubungan penetrasi 10 sampai 12 menit ya. Kalau foreplay 2 kali lipatnya oke. Ya, karena di samping memang membuat kondisi fisiknya oke, foreplay itu bikin keintimannya itu meningkat. Suara desahan wanita boleh sengaja itu sangat menggairahkan suami. Ya. Jadi mendesah itu suara yang sangat merdu di telinga suami. Kedua, bergumam.
Ya, bergumam itu apa sih? Kapan dilakukan bergumam? Tadi saya sempat sharing tentang ngemut permen. Kalau nggak bisa, entah karena risih atau apa, ya sudahlah. Tapi kalau Anda termasuk wanita yang ingin membahagiakan suami di tempat tidur, coba itu. Ngemut permen, bergumam. Karena gini, kalau bergumam itu kan, itu bergetar. Mulut itu bergetar, ya. Ketika sedang ngemut permen itu mulut bergetar, itu luar biasa. Sekali lagi, kalau ingin menyenangkan suami di ranjang, kalau ada alasan yang lain-lain sehingga tidak mau melakukan, ya sudah gitu ya. Tapi kalau mau melakukan itu oke banget ya. Jadi kalau bergumam itu fungsinya seperti itu. Kalau merintih, ya oke. Kemudian ketika suami meluk, ya, ibu-ibu yang cantik, jelita, aduh, pelukanmu luar biasa, tanganmu kekar sekali, walaupun tangannya kecil kayak saya ini, ya, kekar sekali. Aku sangat terlindungi dengan pelukanmu. Katakan itu, karena dengan demikian suami akan merasa, gagah perkasa. Ya, jadi ibu-ibu mesti bisa ekspresif ketika melakukan itu. Karena di sesi saya tentang perselingkuhan, kenapa suami suka mulai mencari di tempat lain? Karena salah satu cirinya adalah ketika berhubungan istri itu maaf, seperti gedebok pisang. Ada yang tahu gedebok pisang? Tuh batang pisang, diam 1000 bahasa gitu ya. No. Jadi mulai hari ini tidak lagi diam, ya, tapi liarlah. Tempat yang liar itu ketika bersama suami melakukan, liarlah di sana. Jangan liarnya di ruang tamu. Liar itu di tempat tidur yang private, yang berdua. Tapi kalau di ruang tamu, anggunlah Mbak seorang ratu. Itu yang benar, bukan dibalik. Ya, di luar malah diumbar itu. Di dalam disimpan. No, bukan seperti itu. Masih ada sedikit, saya satu lagi aja deh ya. Setelah itu kita akan kembalikan ke Bu An. Tanda-tanda. Nah, ini yang terakhir. Biar cewek-cewek pada paham nih ya, setelah hubungan seks, pria akan mengalami reaksi fisiologis yang membuat dia memberi jarak secara emosional dengan pasangannya. Inilah mengapa pria cenderung menjadi lelah dan mengantuk setelah hubungan seks. Mereka tidak ingin berpelukan atau bermesraan setelah hubungan seks bukan karena alasan personal, namun disebabkan oleh reaksi kimia yang tidak ada hubungannya dengan perasaannya kepada Anda sebagai pasangannya. Itu. Oke, sebenarnya materi seks pun sebenarnya belum selesai ya. Cuma kita dibatasi oleh waktu. Seandainya ada kesempatan berikutnya, kita akan masuk ke topik tentang yang lagi marak saat ini, yaitu dunia perselingkuhan. Harapan saya sepintas tentang sharing seks ini, Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini tidak lagi tabu ngomongin tentang seks dengan pasangan sahnya tentu saja ya, bukan dengan orang luaran sana. Yang tidak kalah serunya nanti adalah tentang dunia perselingkuhan itu. Tapi saya akhiri sampai di sini karena waktunya sudah habis. Semoga sharing saya pada siang hari ini bermanfaat. Kehidupan pernikahan Bapak Ibu sekalian kembali hangat, dihangatkan dengan gairah seks yang setelah selama ini barangkali monoton dan datar-datar saja. Terima kasih.